Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk berdoa silakan dipimpin ketua kelasnya. Ya. Oke, silakan. Sebelum belajar, mari kita membaca doa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik ya. Pada hari ini kita melaksanakan pembelajaran ini secara bergantian atau 2 sesi. Nah, sesi yang pertama pada hari ini, nanti sesi berikutnya untuk teman-teman kalian. Ya. Sebelum mulai belajar, saya akan absen dulu. Anissa dulu, Hadir Pak. Astuti, Hadir. Nani Nurdiana, Hadir Pak. Amelinda Ayu, Hadir Pak. Meidawati, Hadir Pak. Hilalian, Hadir Pak. Intan Yunita Sari, Pak. Suci Dharma, Hadir Pak. Tupadul sini. Hadir Pak. Oke, semua udah hadir. Bentuk kebangsaan dan rasa nasionalisme kita. Saya minta kalian untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan berdiri semuanya dengan siap. Pada hitungan ketiga nanti kita mulai untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Pada bulan ini, bulan ini bulan apa? November ya, November. Ada peristiwa atau tanggal yang spesial atau tanggal khusus, tanggal bersejarah pada bulan November. Ada yang ingat? Bulan November. Tanggal 10 November, betul. Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Itu adalah sebagai tonggak perjuangan
seperti itu bilangnya arek-arek Surabaya melawan penjajah ya pada saat itu. Saya mau bertanya untuk pelajaran minggu lalu, apakah ada ingat pelajaran minggu lalu kita membahas materi apa? Ada ingat? Persediaan. Ya, oke. Untuk persediaan, benar ya. Jadi jawabannya benar. Minggu lalu kita membahas tentang persediaan. Persediaan ini nanti ada kaitannya, ada hubungannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik itu persediaan, misalnya di sini ada perusahaan, klasifikasi perusahaan. Klasifikasi perusahaan, ini ada perusahaan jasa, kemudian di sini ada perusahaan manufaktur. Klasifikasi perusahaan berdasarkan persediaan. Ini ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa di sini persediaannya itu berupa, misalnya kalau kalian pergi ke tempat pariwisata, biasanya ada yang jual karcis atau tempat bioskop ya, atau misalkan yang berkaitan dengan jasa, biasanya persediaannya ini langsung habis ya. Misalnya kalau perusahaan pariwisata jenisnya adalah tiket, jadi dia menyediakan tiket yang langsung habis, itu ada perusahaan jasa. Kemudian perusahaan dagang ya, perusahaan dagang itu perusahaan yang menyediakan atau yang mempunyai persediaan berupa barang-barang untuk dijual kembali. Ya, kemudian perusahaan manufaktur itu perusahaan yang mulai dari bahan mentah atau bahan baku, kemudian menjadi barang, kemudian diolah menjadi barang setengah jadi atau barang dalam proses, kemudian dia akan menjadi barang jadi untuk dijual. Jadi sini ada 3. Ini adalah bahan baku. Ya, kemudian ini barang dalam proses, kemudian ini barang jadi ya. Nah, ini adalah materi untuk minggu yang lalu. Jadi nanti akan ada kaitannya dengan materi sekarang. Materi yang pada hari ini kita akan mempelajari tentang pencatatan persediaan dengan menggunakan metode FIFO dan LIFO ya. Ini sudah kalian pelajari ya di buku paket, karena kemarin sudah saya sampaikan, saya informasikan, tolong dipelajari untuk materi yang akan datang. Ini sudah dibaca ya, dipelajari ya. Oke, setelah saya memberikan persepsi tentang materi yang kemarin, kemudian dikaitkan dengan materi sekarang, maka selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah kalian bisa mengerti atau menjelaskan arti dari FIFO dan LIFO. Setelah itu kalian nanti bisa menganalisa sebenarnya perusahaan ini itu menggunakan metode FIFO apa menggunakan metode LIFO. Jadi nanti bisa dianalisis, bisa dinalar pakai logika ya. Kemudian yang terakhir kalian bisa mempresentasikan itu ya, seperti saya ini mempresentasikan, menjelaskan ini loh ternyata FIFO itu seperti ini, LIFO itu seperti ini ya. Jadi mempresentasikan tentang FIFO dan LIFO. Itu adalah tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Nah, saya akan memberikan motivasi ini berkaitan dengan dengan pembelajaran pada hari ini, dan nanti bisa kalian aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya kutip dari seorang motivasi terkenal, namanya Bapak Andri Wongso. Motivasi dari beliau, Bapak Andri Wongso, untuk kalian dan juga untuk saya, yang pertama adalah kalau kalian keras
terhadap diri sendiri, maka dunia itu lunak. Dunia lunak kepada kalian. Kalau kalian lunak, sayanya lunak terhadap diri sendiri, maka dunia keras kepada kalian. Artinya apa? Kalau kalian keras terhadap diri sendiri, keras nih, keras dalam arti saya semangat belajar, saya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru. Kemudian yang terpenting saya disiplin, konsisten, ya. Pokoknya saya selalu belajar, selalu giat, tidak ada hal yang tertunda, langsung saya kerjakan dengan konsisten. Berarti saya ibaratnya saya menempang, saya membuat diri saya keras. Nah, maka kedepannya apabila kalian nanti mencari pekerjaan, itu akan mudah karena sudah terbiasa dengan disiplin, sudah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan sampai selesai dikerjakan. Tapi kalau kalian masih dalam arti lunak ataupun malas-malasan, besok aja lah, udah besok aja, kalian lunak. Maka kalau ketika mencari pekerjaan susah, susahnya gimana? Ntar aja. Maka dunia itu keras kepada. Kok itu bisa sukses ya? Ya bagaimana kalian lunak? Kalian memanjakan diri gitu ibaratnya. Lunak, memanjakan diri. Tapi kalau yang kalian ibaratnya bekerja keras, tahu-tahu iri kepada temennya. Kok si Hilalinya bisa sukses ya? Kenapa? Karena dia keras pada diri sendiri. Maka dunia itu lunak. Setelah tadi saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran, kemudian motivasi. Nah, saatnya kegiatan inti ini kita akan mempelajari tentang FIFO dan LIFO. Ya, kita akan mempelajari tentang FIFO dan LIFO. Seperti tadi saya sampaikan bahwa persediaan itu adalah barang atau benda itu yang akan dijual oleh perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur. Setiap perusahaan jasa, perusahaan dagang, kemudian perusahaan manufaktur itu pasti mempunyai persediaan. Karena persediaan ini merupakan hal yang sangat penting buat perusahaan selain hal-hal yang lain. Mengapa? Kalau perusahaan tidak mempunyai persediaan, nah apa yang mau dijual? Maka dia harus mempunyai persediaan, ya, dan mempunyai persediaan supaya persediaan itu nanti bisa dipergunakan untuk operasionalnya. Perusahaan bisa dipergunakan untuk menambah keuntungan. Tujuan persediaan apa? Ya, tujuan persediaan itu yang pertama menjaga kestabilan daripada stok yang ada. Ya. Kemudian persediaan juga nanti mempengaruhi laba dari perusahaan. Kalau persediaannya habis, maka labanya akan terganggu, keuntungan perusahaan akan terganggu. Kenapa? Yang mau dijual apa? Yang persediaannya nggak ada, gitu loh. Jadi makanya persediaan sangat penting. Nah, kemudian kalau perusahaan manufaktur itu persediaannya bahan baku. Yang mau diolah, yang mau diproses apa? Yang bahannya nggak ada. Akhirnya kan labanya berpengaruh, labanya berkurang. Perusahaan jasa, persediaannya apa? Persediaannya misalnya karcis atau tiket, atau misalnya kartu. Nah, kartunya habis, mau dijual apa? Ya, itu kan sebagai bentuk bukti bahwa ini persediaannya. Orang mau masuk, tandanya apa? Ya, Pak, mana karcisnya? Kalau perusahaan jasa, kalau perusahaan dagang, jadi dia akan menjual barang dagangannya. Oke, persediaan libur. Sekarang saya mau nanya, di sekitar kita nih ya, itu kan ada berbagai macam jual makanan, ya, ada jual makanan, kemudian ataupun alat kayak misalnya jual sabun, sampo, ya. Saya mau nanya, untuk kalian tahu rumah makan Padang ya? Tahu ya, rumah makan Padang tahu ya? Pasti tahu. Nah, saya mau nanya, rumah makan Padang itu persediaannya apa yang kalian ketahui? Persediaan dalam rumah makan Padang? Ikan, nasi. Bagus.
Ya, nasi bagus. Ayam bagus. Sayur bagus. Ada lagi. Kemudian ikan, kemudian ayam. Makan padang, tapi nggak punya ikan, nggak punya rendang, nggak punya ini, apa yang mau dijual? Itu adalah bentuk persediaan dalam lingkungan sehari. Untuk Vivo, ini bahasa Inggrisnya adalah first in, first out. Kalau nanti atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah masuk pertama, keluar pertama, ya, MPKP. Kemudian kalau di sini Vivo ini adalah last in, first out. Kemudian ini masuk terakhir, keluar pertama. Nah, untuk Vivo ini adalah bahasa Inggrisnya first in, first out. Masuk pertama, keluar pertama. Ketika kalian pernah PKL, tentu sudah mengetahui bagaimana proses penyimpanan barang. Ketika saya bekerja dalam suatu perusahaan, itu taruh misal dalam penyusunan Vivo ya, penyusunan barang. Dalam penyusunan barang itu sudah dihitung bahwa atau sudah ditentukan mana barang yang datang pertama, kemudian keluarnya pertama. Itu sudah ditentukan. Ketika saya bekerja dalam satu perusahaan, saya belum memahami mengapa penyusunan itu harus sesuai dengan urutannya, sesuai dengan masa expirednya. Pada saat itu saya langsung tumpuk aja itu, tumpuk aja. Misalnya, nih, idoli, misalnya ya. Pokoknya langsung sudah tumpuk aja. Nah, ketika itu saya ditegur sama supervisornya. Jangan begitu numpuknya. Kenapa? Itu harus menggunakan metode Vivo. Kok metode Vivo? Nah, ketika saya ditegur sama pimpinan, itu kan akhirnya saya ingat, itu kan pelajaran di SMK waktu zaman dulu. Jadi artinya apa? Artinya pelajaran yang sekarang kalian pelajari di sekolah di SMK itu nanti akan dipakai, akan diterapkan di dalam kehidupan nyata. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan metode Vivo, Alfa, Indomaret, kemudian Hypermart, Giant, itu ada perusahaan-perusahaan yang menggunakan metode Vivo. Oke. Kita belanja atau kita beralih kepada Vivo, pasin pesawat atau masuk terakhir, keluar pertama. Masuk terakhir, keluar pertama. Jadi barang itu biasanya mengikuti tren. Masuknya terakhir, keluar pertama. Jadi masuk terakhir, pertama, supplier, kemudian sini gudang. Kemudian, nah, ini masuknya pertama, masuk pertama, dijual karena menggunakan metode LIFO, kan? Metode LIFO. Metode menggunakan LIFO itu biasanya barang-barang toko baju atau konveksi ya. Di mal ada toko baju. Kemudian toko emas, itu menggunakan LIFO. Mengapa toko baju? Kenapa? Karena biasanya toko baju datangnya misal ya, yang pertama datangnya ini putih, kemudian ini merah, kemudian di sini misalkan kuning. Nah, ini bisa dipahami ya, bisa ya, pahami ya. Oke. Contoh buat memudahkan pemahaman tentang penjelasan Vivo dan LIFO. Tadi saya beli sikat gigi ini masih barusan masih utuh, ya kan? Masih segelan, masih utuh ya. Untuk memperjelas kegiatan ini berupa Vivo dan LIFO, saya memberikan contoh dalam dunia supaya kalian paham. Ini masih utuh, belum dibuka. Maka saya buka dulu segelnya.
baru ya. Iya. Yang pertama adalah contohnya supplier nih, supplier, ya kan? Supplier kita menggunakan Vivo ya, Vivo. Supplier ini tiga datang. Nah kemudian taruh ke gudang. Yang pertama hijau, kemudian apa ini? Apa nih? Pink. Biru. Ini yang keluar duluan warna warna hijau. Nah setelah itu warna pink. Selanjutnya Biru. ini adalah menggunakan metode Vivo. Jadi yang ya. Nah, ketika menggunakan metode LIFO nih sama pertama supplier, ya, pink, kemudian hijau, kemudian biru. Tiga. Ini masuk dari supplier. Untuk menggunakan metode LIFO itu yang keluar pertama apa ini? Biru. Yang keluar pertama biru ya. Iya. Oke. Dan yang kedua, yang ketiga, itu adalah penjelasan tentang metode LIFO dan LIFO. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan kira-kira? Ini ada tanya? Iya, silakan. Apakah perusahaan bisa mengganti metodenya dari Vivo ke LIFO? Apakah perusahaan bisa mengganti metode dari Vivo ke LIFO? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak, Ya, bisa. tidak bisa karena kalau perusahaan yang sudah menggunakan metode Vivo seterusnya akan menggunakan metode Vivo. Dan begitu pula untuk menggunakan perusahaan yang menggunakan metode Vivo. Oke, bagus. Tepat ya, jawabannya benar. Jawaban benar. Jadi, untuk perusahaan retail, kemudian perusahaan yang menggunakan metode LIFO, seterusnya dia akan menggunakan metode LIFO. Ya. Saya tegaskan, saya beri penguatan bahwa metode yang digunakan oleh perusahaan ketika dia berdiri atau dibangun sampai dengan dia selesai untuk, maka dia menggunakan satu metode itu. Misalkan metode LIFO. Begitu juga untuk metode LIFO. Untuk lebih memahami tentang pelajaran dari saya, maka saya akan memberikan KPD, ya, lembar kerja peserta didik, ya. Kalian isi nama, kemudian nanti dibaca. Ini ada petunjuk pekerjaan. KPD akan saya bagikan. Ini gue kan baru masuk grup. Oke, itu tentang apa namanya perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita, di luar kita sebenarnya apa yang kita pelajari itu, apa yang dipelajari di sekolah itu nanti berada atau kita temukan di dalam kehidupan kita. Ada selesai? Selesai? Oke, udah selesai? A few inches later. Oke, berhubung waktunya udah cukup, udah habis. Ada selesai ya? Udah ya? Oke. Si Anissa, ada selesai lagi? Oke. Saya bagi dulu untuk LKPD-nya. LKPD yang sudah dikumpulkan, saya sudah koreksi dan hasilnya bagus ya. Hasilnya bagus. Pembahasan adalah pembahasan dari saya. Pertanyaannya, berbagai macam perusahaan ada di Kota Tangerang, seperti perusahaan jasa pariwisata, jasa transportasi, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, perusahaan retail, perusahaan restoran, dan perbankan. Kalian tentu melihat dan mengikuti perkembangan Kota Tangerang. Dalam lingkungan sekitar kita, ada yang menjual makanan atau gorengan, di mana penjual membeli bahan baku berupa singkong atau ketela, di mana setelah dibeli kemudian dikupas.
Setelah itu diparut, selanjutnya diberi bumbu atau bahan lain, mungkin gula, mungkin tepung. Nah, akhirnya dimasak menjadi gorengan atau namanya timus ya. Timus, tahu timus ya? Tahu ya, itu timus. Coba kalian analisa, menurut kalian penjual tersebut termasuk jenis perusahaan mengapa manufaktur? Ya, karena dia pertama itu dari bahan baku, proses dan siap untuk dijual. Ya, oke. Betul ya, tepat. Jadi perusahaan manufaktur. Kenapa? Jadi perusahaan yang ada di sekitar kita itu kalau mengolah bahan baku atau menjual produknya dari bahan baku, dari ketelan atau mungkin dari bahan asal, kemudian proses diolah menjadi adonan, itulah bentuknya, kemudian digoreng, itu sudah termasuk perusahaan manufaktur karena mengolah bahan awal sampai dengan barang jadi untuk dijual. Itu ada perusahaan manufaktur. Ada di sini kan? Ya. Kemudian tepat yang Pak jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, di berbagai tempat seperti mall, pasar tradisional, pasar modern, tentu ada penjual atau toko perhiasan emas yang menjual berupa kalung, liontin, cincin, dan lain-lain. Coba kalian analisa dan simpulkan metode apakah yang digunakan penjual atau pemilik toko dalam pencatatan persediaannya. Jawabannya metode LIFO, tepat, benar ya. Jadi metode yang digunakan adalah metode LIFO karena berdasarkan tren atau berdasarkan musim bentuknya. Jadi kalau untuk toko emas berarti modelnya apa itu yang paling laris, padahal itu datangnya terakhir. Yang datangnya duluan mungkin modelnya sudah lama atau sudah nggak musim lagi. Jadi yang laku paling barang yang baru datang. Ya. Oke. Itu jawaban tepat ya. Jadi menggunakan metode LIFO. Kita adakan game ya. Kalian suka game ya? Suka ya. Kita akan adakan game. Kita diskusi yang pertama. Apa namanya lotre pertama? Itu adalah bertanya. Satu kelompok suci. Kemudian ini yang kedua, kita jatuh nih. Nah, berarti yang kedua ini nanti yang menjawab. Kalau kalian pahami, dunia nyata itu yang dipergunakan adalah pengambilan nomor pada saat pilkada. Kan ada nomor tuh pilkada, menggunakan ini. Tapi kalian di sini latihan, sudah tahu. Oh, ini tuh berarti dulu yang saya pelajari. Ya. Ada Amel. Nomor satu berarti Amel. Nomor satu Amel. Ya, nomor satu Amel. Amel berarti Amel bertanya. Amel bertanya, ya. Amel bertanya. Karena nomor satu. Dan nomor dua siapa? Nah, nomor dua. Nomor dua siapa? Nomor dua siapa dulu kan di sini? Kaitan. Nomor dua Kak Intan. Nomor dua Intan. Berarti pas ke sini. Ini nomor dua. Jadi yang pertama Amel itu yang bertanya atau penanya, kemudian Intan yang menjawab. Oke, silakan mulai. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan metode LIFO. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan manufaktur. Bahan baku, bahan dalam proses, bahan jadi. Oke ya. Jadi benar ya. Jadi untuk persediaan di dalam manufaktur, yang pertama adalah persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang dalam proses, kemudian persediaan barang jadi di perusahaan manufaktur. Tepat ya, benar ya. Jawabannya benar untuk Intan. Oke. Yang kedua, silakan ya. Yang kedua, Dewi. yang penanya yang pertama yang bertanya adalah Dewi. Yang bertanya adalah Dewi, ya. Oke, Dewi. Itu yang kedua. Yang menjawab Bilalia, ya. Yang menjawab Bilalia. Oke, yang menjawab ada Bilalia. Oke, silakan Dewi untuk bertanya kepada Bilalia tentang materi ini. Oke. Apa yang dimaksud dengan metode LIFO? Masuk pertama, keluar pertama. Oke.
Ya, betul ya. Setelah kita mempelajari tentang FIFO dan LIFO, kita udah selesai untuk pembelajarannya. Ada yang bisa mengambil kesimpulan atau ada yang bisa menyimpulkan kira-kira? Saya Pak. Oh ya, silakan di sini. FIFO adalah masuk pertama keluar pertama. Ya. Maka pada metode ini, unit persediaan pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. Oke, tepat ya. Ada yang bisa menambahkan? Untuk ya, Anissa. Metode FIFO adalah mengasumsikan barang yang terakhir masuk akan dijual pertama. Ya. Karena unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Oke, tepat ya. Bagus ya. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Saya berikan penguatan atau saya tambahkan kesimpulan untuk hari ini. Apa yang dikatakan oleh sini sudah tepat, apa yang disimpulkan oleh Anissa sudah tepat. Apabila perusahaan menggunakan metode LIFO pencatatan, dia tetap menggunakan pencatatan LIFO. Kemudian perusahaan menggunakan pencatatan FIFO, dia tetap menggunakan pencatatan FIFO. Itu kesimpulan dari hari ini. Kemudian untuk lebih memahami dan mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kalian, saya sudah memberikan evaluasi. Yang saya kirim di Google Form. Ya, saya sudah kirim Google Form. Silakan coba dibuka HP-nya, dilihat HP-nya. Saya lihat untuk jawabannya. Ya, silakan diketik alamat emailnya, alamat email. Ya, diketik alamat emailnya. Oke, kemudian silakan dilihat di Google Form, kemudian dikerjakan di Google Formnya untuk jawabannya. Ya, silakan diketik alamat emailnya, ketik alamat email, ya, diketik alamat emailnya. Jadi nilai udah bagus, itu sudah terekam di sini. Ya, karena evaluasi yang saya berikan udah bagus, saya memberikan refleksi untuk hari ini. Menurut kalian, refleksi apakah yang bisa diambil atau refleksi apakah yang kalian alami selama pembelajaran daring kali ini dan dengan metode FIFO dan LIFO? Ada yang bisa merefleksi? Saya Pak. Ya, Siska, silakan. Apa refleksinya? Ya, oke. Dari Siska udah disampaikan. Siapa lagi yang bisa merefleksi untuk hari ini? Saya Pak. Oke, silakan Intan. Saya jadi tahu dan mengerti bahwa beda jenis perusahaan, beda sistem pencatatan persediaan yang ada FIFO dan LIFO. Oke, ya, tepat ya. Jadi refleksi dari Intan bahwa berbeda jenis usaha dari perusahaan, berbeda pencatatan metodenya. Ada yang menggunakan FIFO, ada yang menggunakan LIFO. Ini tepat ya refleksi untuk Intan. Ada lagi? Oke? Ya, silakan Sufi. Saya tidak tahu ternyata kedua modul juga menggunakan metode LIFO. Ya, kemudian saya juga ingin mengingatkan bahwa materi yang akan datang, kita akan mempelajari yang pertama adalah persediaan dengan metode bridge. Kemudian yang kedua, persediaan dengan metode pencatatannya adalah identifikasi khusus. Pelajaran hari ini semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum pulang, mari kita membaca doa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang hati-hati ya. Jaga protokol kesehatan. Tetap standby di rumah.